Baik. Tes ya. Baik, terima kasih Bu Dr. Verlita Kuswandi MPH yang menarik sekali ya. Jadi pengalaman dari mana ya. Tapi beberapa poin mungkin Bu Siwi di sana bisa buka tiap hari Bu. Jadi di Wamena nih ada beberapa puskesmas yang tidak buka tiap hari ya. Dan memang rusaknya bagus ya. Tadi artinya kalau tenaga kesehatannya ada, pasti mau nggak mau pasien pun akan datang karena melihat ada tenaga kesehatan. Di Wamena tuh kosong terus, jadi lingkaran setan. Sudah sering kosong, akhirnya pasien malas datang, pasiennya sedikit, tambah kosong lagi jadi tutupnya gitu. Jadi terus yang kedua juga tadi ada 8 dokter umum ya Bu yang masih antri Bu ya. Tapi saya tidak mendengar dari UGM juga yang mau antri sana ya. Jadi ini mungkin tantangan kita juga ini nggak mau jauh-jauh mungkin. Paling jauh Kulon Progo lah kalau kita ini. Ya. Baik, selanjutnya kami persilakan Dr. Yayi Pawitagati, spesialis mata, Direktur Rumah Sakit Umum ND untuk menyampaikan apa saja kebutuhan dokter spesialis di daerah sulit. Kami persilakan Bu Yayi, waktu 20 menit Bu Yayi. Baik, terima kasih Pak Dwi. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, saya di sini mewakili teman-teman di lapangan ya untuk dokter spesialis. Kemarin kita sudah banyak bercerita tentang apa sih sebenarnya yang dibutuhkan dokter spesialis di lapangan. Tapi barangkali di sini saya menambahkan sedikit berdasarkan pengalaman 24 tahun di Flores, Nusa Tenggara Timur. Nah, ini daftar kecemasan dokter spesialis ketika bertugas di daerah sulit ya. Pertama, penghasilan rendah, kesejahteraan keluarga, pendidikan anak. Ini karena memang rata-rata kita sudah berkeluarga ketika datang ke daerah. Kemudian kesulitan mengikuti pemutakhiran ilmu dan skill. Nah, ini kami berterima kasih karena nanti ada pengembangan teletraining, telemedicine ya. Tetapi sebenarnya ada kebutuhan lain di mana kita ingin hadir juga di tempat pemutakhiran ilmu ini. Ya, apalagi kita bisa di profil BB itu ya, dengan latar belakang misalnya di Menara Petromax gitu ya, atau di Agra. Ya, itu kebutuhan dokter spesialis dan ini kenyataan manusiawi sekali. Kemudian fasilitas kerja yang sangat terbatas, tidak berkembang, transportasi sulit, profesi kurang dihargai. Nah, ini kadang kita masih disamakan dengan pegawai PNS biasa di kabupaten. Jadi harus datang jam 7, pulang jam 2. Padahal mereka nggak tahu, kita juga tengah malam juga dipanggil ya, dikonsultasikan. Itu mereka biasanya tidak memahami ini. Jadi absen tetap jam 2, jam 7 sampai jam 2 harus absen. Nah, seperti itu. Kemudian beban kerja tinggi. Ini terakhir saya dikeluhi oleh dokter Obstin kami ketika berbicara dengan perihal beban kerja yang tinggi ini. Mereka tidak mempermasalahkan honor, ya, tetapi bagaimana beban itu sangat tinggi ketika mereka harus melakukan tugasnya, ya. Pagi harus operasi 3 sampai 4 operasi misalnya, kemudian harus menjawab konsul dan harus lagi siap dengan SMS untuk konsultasi dari puskesmas. Itu dokter saya mengeluh, dokter saya tidak bisa istirahat, sehingga mohon maaf saya mengundurkan diri. Nah, itu terjadi bulan lalu. Kemudian tuntutan masyarakat yang makin meningkat. Masyarakat terutama di NTT sudah komunikasi informasi sudah cukup bagus ya. Jadi pengetahuan tentang medis mereka juga tahu. Tapi yang jadi masalah ini yang setengah-setengah. Dan ini tuntutan ini tidak bisa kita jawabi dengan keterbatasan, terutama dengan fasilitas dan kemampuan kita, sehingga sering dibayangi dengan tuntutan hukum dan ancaman keamanan. Nah, mengapa saya betah? Mungkin saya cerita dulu dengan pengalaman saya. Ini saya waktu lulus menjadi dokter tahun 89, tidak berhasil mendapatkan ijazah, tapi juga berhasil punya anak 2 orang. Kemudian saya bertugas di Rumah Sakit Umum ND, Bajawa 4 tahun, kemudian berangkat sekolah karena ditawari. Waktu itu masih dokter spesialis itu ditawari ya, tidak kita mendaftar. Rumah Sakit ND tahun 98 sampai sekarang dan diminta untuk merangkap menjadi direktur dari
tahun 2009 sampai dengan sekarang. Ya, nah ini awal karir menjadi dokter spesialis mata. Ini yang di sini. Rumah sakit belum siap fasilitas, peralatan dan sarana. Bekal saya hanya minim, hanya membawa oftalmoskop waktu itu dengan slit lamp 1. Dan apa yang saya lakukan hanya pemeriksaan dan terapi, tidak bisa melakukan tindakan operatif sama sekali, dan akhirnya saya menganggur dan tentu saja skill saya jadi menurun, dan ini kekhawatiran yang sangat besar, maaf. Keterampilan selama 5 tahun saya timba dengan pengorbanan meninggalkan suami dan anak di Flores dan terancam hilang. Nah, ini apa yang harus saya lakukan? Ada yang membuat saya tetap betah, terutama karena kumpul keluarga, lingkungan menyenangkan, ada rumah dinas, ada mobil dan fasilitas lainnya, dan ada pasien. Tapi apa yang harus saya buat? Kalau anak sekarang mungkin katakan, so what gitu loh. Ya, tanda tanya semua ini. Apa yang harus saya lakukan? Nah, kemudian saya cari peluang, saya menghubungi Perdami Jakarta, karena saya waktu itu masih menjadi anggota Perdami Jakarta. Dan ternyata saya mendapatkan dukungan dan simpati yang sangat besar dari organisasi, profesi. Saya dibantu, saya ditawari untuk menerima program ini, operasi katarak massal. Kemudian saya dibekali dengan mikroskop portable ya, dengan obat-obatan. Pokoknya ini sudah kamu kerjakan. Dan saya keliling waktu itu di 10 kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Jadi waktu itu masih 12 kabupaten. Dan saya keliling untuk 10 kabupaten selama 1 tahun, tiap bulan saya keliling. Ditemani dengan 1 orang perawat mata, ini yang terampil untuk asisten mata, dan dibayar Rp10.000 per operasi. Sekarang saya masih lakukan, jadi hanya memang tidak lagi 10 kabupaten, tetapi hanya 1 rumah sakit yang saya layani, dan untuk 1 operasi 275.000 jasa untuk dokter spesialisnya. Tapi lumayan banyak, kalau 1 minggu kita bisa operasi 100 sampai 150 operasi, ya cukup tebal juga kita bawa pulang. Ya, nah ini adalah tempat wilayah kerja saya. Saya tinggal di sini, di Kabupaten Inde. Saya harus ke Manggarai, ini 8 jam ke sana, naik kendaraan, kemudian ke Sika, Larantuka, sampai Lembata, sampai ke Alor. Dan ini kalau nyebrang 19 jam naik kapal laut atau 1 jam naik pesawat, dari kota Kupang sampai dengan Belu, ya. Kemudian juga ini ke Pulau Rotendao, ini nyebrang 5 jam kira-kira dengan kapal laut. Kalau dulu dari Larantuka ke Lembata ini masih 4 jam kami naik kapal bis laut, Prof. Mus. Kalau sekarang mungkin sudah dengan speedboat ya, yang atau 1 jam saja, tapi dulu masih dengan bis laut namanya 4 jam. Nah, ini saya hanya ingin waktu itu bekerja dan skill saya tidak hilang. Dan ternyata dalam perjalanan setelah 5 tahun saya baru mendapatkan alat-alat operasi mata di Rumah Sakit Inde. Jadi ada tenggang waktu yang sangat panjang. Dari 0 sampai 5 tahun itu apa yang harus saya lakukan sebagai dokter spesialis kalau tidak ada peluang-peluang yang saya dapatkan dari Perdami waktu itu. Dan ini barangkali mungkin masih terjadi di daerah-daerah sulit yang lainnya. Belum adanya sarana prasarana yang memadai untuk dokter spesialis bertugas. Dan sampai sekarang saya masih satu-satunya dokter spesialis mata di Flores. Pernah di Maumere bertugas selama 2 tahun, tetapi kemudian beliau harus pindah kembali ke kampung halaman karena anak dan istri dia tinggalkan. Penghasilan ada gaji PNS, ada insentif, ada praktek pribadi, ada hasil usaha. Saya buka optik di Inde, kemudian swasta. Kira-kira 1 bulan saya bisa mendapatkan 50. Bisa saving sekitar 20 jutaan per bulan. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak bisa dinilai dengan uang yang saya dapatkan di NTT. Keluarga kami sehat, anak selesai pendidikan di perguruan tinggi negeri, alam yang indah yang setiap saat dapat dinikmati. Nah, ini ternyata saya juga bisa pergi simposium ke luar negeri setahun sekali.
Ini yang tidak terbayangkan barangkali untuk teman-teman residen spesialis yang sekarang berada di sini. Saya juga mendapatkan kesempatan short course teknik operasi di India waktu itu, tahun 2010. Dan ini, tidak disangka saya mendapatkan penghargaan Humanitarian Award dari Perdami Jakarta tahun 2004. Dan hadiahnya saya dapat perjalanan ke Amerika waktu itu. New Orleans sebelum badai Katrina. Jadi ya, itu sesuatu penghargaan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Tapi kepuasan ya, itu orang ternyata melihat hasil kerja kita. Kemudian juga saya mendapatkan penghargaan Outstanding Service in Prevention of Blindness yang diadakan oleh Asia Pacific Academy of Ophthalmology di Sydney tahun 2011. Nah, kebutuhan dokter spesialis apa saja sebenarnya yang kita butuhkan di daerah? Yang pertama adalah tentu fasilitas kerja yang memadai. Kita sebenarnya ingin ketika kita datang itu ada peralatan dan hal-hal yang bisa menunjang kita bekerja. Kemudian dokter dibayar cukup. Nah, ini saya setarakan dengan kepala cabang BRI misalnya ya di kabupaten. Kepala BRI itu kan enak aja ya, pindah-pindah 2 tahun, 1 tahun kemana-mana bawaannya bawa tas. Tetapi ya, sistem semuanya sudah lengkap. Ya, SDM-nya dokter hanya bisa hanya untuk datang dan melakukan tugasnya dan bisa melaksanakan dengan baik karena keluarga terjamin. Nah, ini salah satu juga pelindungan hukum dan jaminan keamanan. Nah, ini ada sedikit usul saran. Kalau bisa ada sebuah atau beberapa rumah sakit di satu wilayah yang mempunyai layanan unggulan spesialistik tertentu. Contoh misalnya di NTT, itu sekarang akan ditetapkan 6 rumah sakit regional. Rumah sakit rujukan regional ya, yang akan ditingkatkan dari rumah sakit tipe C menjadi rumah sakit rujukan yang mampu menangani seluruh kasus, terutama kemarin intinya untuk PONEK ya, penurunan kematian ibu dan bayi. Tetapi jika rumah sakit ini ditingkatkan dengan sebuah layanan unggulan spesialistik, misalnya di Maumere itu khusus untuk bedah saraf, yang kelas dunia misalnya. Kemudian di ND itu untuk mata, saya kira teman-teman spesialis ini akan mendapatkan tempat yang cukup ditunjang oleh sebuah sarana yang memang bisa dilengkapi secara memadai dan kita bisa praktek bersama, misalnya membuka klinik utama ya bersama-sama 3 atau 4 orang spesialis, daripada kita satu-satu di setiap kabupaten, beban sangat tinggi dan sering sekali sarana prasarannya tidak menunjang dan akhirnya toh kita tidak bisa bekerja. Nah, seperti itu. Kemudian mempertahankan dokter spesialis dan dokter selama mungkin di daerah. Ini penting sekali. Memang yang sekarang kita bisa lakukan adalah hal seperti ini. Ide kemarin Pak Andreas bahwa untuk menjaga sustainability dokter kita bertugas bergantian, tetapi di daerah untuk saat ini butuhkan sekali dokter yang berpengalaman. Karena seperti tadi saya katakan bahwa dengan keterbatasan peralatan dan tuntutan masyarakat yang tinggi, pengalaman yang kurang, dan dokter-dokter yang secara nyata yang bekerja di NTT itu adalah dokter-dokter yang baru lulus, tentu banyak sekali kesulitan yang dihadapi. Pengalaman ini penting ketika kita harus menjelaskan hal-hal yang belum dimengerti dan dituntut oleh masyarakat. Contoh kemarin ada tuntutan misalnya CA abdomen sudah stadium 4 minta dioperasi. Dokternya kesulitan menjelaskan dan akhirnya pasiennya dioperasi juga. Esok harinya pasien ini meninggal. Di sisi medis tentunya kita tidak boleh melakukan operasi. Tapi tuntutan masyarakat dan desakan kondisi dan kemampuan kita ketika menjelaskan itu juga belum bisa meyakinkan keluarga bahwa ini tidak bisa dioperasi. Kemudian juga
dokter di spesialis ya, terutama karena dia menjadi rujukan tertinggi, harus punya inovasi dan kreatif di daerah. Banyak hal yang bisa diselesaikan dengan hal-hal yang ternyata pasiennya sembuh, tapi tidak kita dapatkan ilmunya di bangku studi. Ya, saya kira sekian mungkin perjalanan saya, mudah-mudahan bermanfaat.